Pemirsa, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama UPTD PPA Kota Tangerang Selatan mendatangi kantor Mapores Tangerang Selatan menanyakan kasus perundungan anak yang terjadi di Binus School di kawasan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten. Kedatangan tim gabungan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan UPTD PPA Kota Tangerang Selatan menemui pihak Reskrim Polres Tangerang Selatan menanyakan perkembangan kasus bullying atau perundungan yang terjadi di sekolah Binus School, wilayah Serpong, Kota Tangerang, Banten, yang videonya viral di media sosial. Selain KPAI dan tim gabungan juga meminta kepada pihak kepolisian agar bisa mengusut cepat terhadap kasus, anak yang berhadapan dengan hukum akan mendampingi kasus secara tuntas. Ketua Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Diah Puspitarini, Tangerang Selatan menghimbau agar masyarakat tidak menyebarkan video perundungan tersebut di berbagai platform media sosial karena dapat mengganggu pemikiran anak. Ya pemirsa, kasus ini cukup menarik perhatian karena melibatkan anak dari berbagai pesohor, tepatnya yang berada di sekolah yang berada di Serpong. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung berbincang bersama dengan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Bapak Jasra Putra. Pak Jasra, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Jasra, ini KPAI sudah turun langsung, kemudian juga sudah mendatangi Polres Tangerang Selatan untuk memastikan proses hukum dari kasus perundungan ini. Bagaimana perkembangannya sejauh ini, Pak? Ya, jadi sore tadi kita bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak dan Kepolisian mendatangi Polres dan juga sempat bertemu dengan anak korban ya sebentar. Karena memang situasi anak korban ini belum pulih, maka belum banyak informasi yang bisa kita gali ya, karena kita dorong bagaimana pemulihan, terutama kesehatan ini bisa maksimal. Lalu yang kedua, kita sangat menyayangkan ya, peristiwa kekerasan lagi dan lagi terjadi di satuan pendidikan kita yang dimana pelakunya adalah usia anak. Maka di pertemuan tadi kita memastikan pertama anak korban tertangani secara baik, kemudian hak-haknya terpenuhi seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan gitu ya, dan pendampingan psikis tentunya. Kemudian yang kedua juga memastikan bagaimana proses penegakan hukum ya. Karena prinsipnya bagi kita siapapun pelaku kekerasan itu tidak dibenarkan, gitu ya. Termasuk juga anak. Dan jika anak menjadi pelaku, maka kita sudah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak dan termasuk juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saya kira ini akan menjadi pedoman ya bagi para petugas untuk menyelesaikan kasus ini. Berdasarkan keterangan dari Polres, bagaimana pengusutan dari para pelaku perundungan ini? Karena diketahui merupakan anak dari pesohor juga. Proses sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, jadi informasi kita dapatkan dari koordinasi tadi ya, anak korban ini kan laki-laki usia 17 tahun, kemudian yang menjadi pelaku adalah temannya dan lebih dari satu orang. Dan peristiwa ini kalau kita lihat dari kronologisnya terjadi di awalnya di tanggal 2 Februari, lalu di tanggal 12 Februarinya dia kembali nongkrong, tapi peristiwa kekerasan di tanggal 2 itu dia korban ini bercerita kepada kakaknya. Dan di tanggal 13 kembali mengalami perundungan yang berakibat fatal gitu ya. Misalnya luka di leher, ya ada lecet gitu ya, kemudian ada bekas lulutan rokok dan seterusnya gitu ya. Saya kira ini dampak dari bully yang tidak tertangani atau tidak terurai sejak awal, sehingga dia menjadi puncak dari situasi ini. Lalu yang kedua, informasi yang juga kita dapatkan para petugas ya sudah banyak terlibat, termasuk juga pendamping hukum, kemudian pekerja sosial, psikolog gitu ya, sebagaimana mandat di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu
informasi-informasi ini terus digali dan dikumpulkan, dan tentu kita mohon kepada pihak sekolah atau masyarakat yang mengetahui informasi-informasi sekecil apapun disampaikan kepada petugas ya, karena ini sangat penting gitu ya. Dan yang selanjutnya yang tentu juga kita himbau kepada netizen untuk tidak memviralkan video ini ya. Karena video ini tentu adalah video konten kekerasan yang tidak layak ditonton oleh anak, kemudian tentu berdampak buruk kepada anak, dan kita khawatir anak-anak lain terinspirasi ya untuk melakukan bully di satuan pendidikan ini. Hmm. Pak Jasra, ini kan informasi dari Polres Tangerang bahwa aksi perundungan ini sebenarnya sudah dilakukan 2 kali di sepanjang bulan Februari. KPAI melihatnya seperti apa dari penanganan atau pencegahan perundungan dari pihak sekolah? Pembulian atau perundungan yang sampai terjadi lebih dari 1 kali, apakah bisa diartikan sekolah ini lalai, Pak Jasra? Ya, informasi yang kita dapatkan TKP-nya kan di luar sekolah ya, tapi tidak jauh dari sekolah sebetulnya. Ada salah satu warung ya di mana di situ anak-anak sering lewat di sana. Itu satu hal. Nah, kemudian yang kedua, tentu sekolah sebagaimana mandat di Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki tanggung jawab dan berkewajiban ya untuk melindungi anak dari kekerasan baik fisik, psikis, dan seksual gitu ya. Dalam kasus ini tentu kita perlu dalami ya, apakah kebijakan-kebijakan sekolah sudah mengikuti Permendikbud yang terbaru, Permendikbud 46 tahun 2023, di mana di sana mandatnya adalah wajib ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Dan tentu tidak hanya sekedar ada susunan timnya, tapi juga apakah tim ini sudah memiliki kepekaan dan respon cepat terkait informasi-informasi bully di satuan pendidikan, termasuk juga menyediakan ruang pengaduan yang aman dan nyaman bagi anak. Karena anak korban ini kan mengadukan kepada kakaknya. Tentu kita dalami apakah kakaknya ini juga melaporkan kepada pihak sekolah gitu, sehingga sekolah ketika mengetahui informasi itu mengambil langkah-langkah yang melakukan upaya pencegahan sehingga tidak terjadi peristiwa ini. Kan sudah 2 kali ya, tanggal 2 kemudian terakhir kan tanggal 13 Februari itu gitu ya. Dan ini sedang kita dalam, dan besok KPAI datang ke sekolah untuk melihat itu lebih jauh gitu ya, dan termasuk juga informasi yang kita dapatkan anak pelaku ini juga di DO atau dikeluarkan ya, dan tentu ini tentu berdampak panjang ya bagi tumbuh kembang anak kita gitu. Oke, tadi disebutkan juga Pak, jadi kan para pelaku ini sebenarnya ada beberapa yang sudah mendapatkan sanksi begitu dari sekolah. Seperti ada yang tadi disebutkan Pak Jasra ini sudah di DO atau dikeluarkan dari sekolah. KPAI melihat bagaimana? Karena kan tentunya pelaku ini masih berstatus pelajar yang tentunya masih membutuhkan pendidikan ke depannya. Ya, jadi hak dasar anak itu seperti pendidikan ini kan tidak boleh ada satupun orang atau lembaga menghalangi terkait akses pendidikan. Dan inilah yang harus kita pastikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ya, termasuk dengan aturan turunannya memastikan hak anak atas pendidikan, kemudian identitas pelaku tidak dipublish gitu ya, kemudian korban juga seperti itu, kemudian keluarga gitu ya. Kemudian bagaimana pendampingan hukumnya, kemudian keluarga terlibat gitu ya. Jadi hal-hal ini kan harus kita pastikan dalam pengawasan kita oleh para pihak yang tentu terlibat dalam penyelesaian ini gitu ya. Sehingga tidak ada yang tertinggal atau tercederai hak anak ya. Karena tentu dalam prinsip perlindungan anak kita tidak boleh ada diskriminasi, misalnya karena status sosial, status hukum gitu ya, lalu anak ini tidak mendapatkan haknya seperti soal pendidikan tadi gitu Pak. Dan tentu ini menjadi perhatian kita akan koordinasi juga dengan pemerintah Provinsi Banten yang dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang bertanggung jawab di tingkat SLTA. Tentu akan kita lihat upaya apa yang sudah dilakukan dan ke depan itu seperti apa. Ya, ini tentunya menjadi perhatian Pak, tapi mungkin terakhir apa yang kemudian bisa menjadi evaluasi bagi para pelajar maupun juga para orang tua, mengingat kasus perundungan ini miris sekali, lagi-lagi kembali terjadi di sekolah-sekolah Pak?
Ya, kita melihat upaya memitigasi dan mencegah perundungan ini kan diimplementasi di tingkat sekolah masih lemah gitu ya. Walaupun di tingkat regulasi ada Permendikbud baru ya yang menjelaskan tentang perundungan secara detail gitu ya. Kemudian ada tim yang mencoba melakukan pencegahan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ini terus kita dorong agar pemerintah daerah, satuan pendidikan lebih serius ya untuk memastikan upaya pencegahan gitu ya, dan membangun komponen sistem pendidikan atau tripusat pendidikan, ya ini ada keluarga, ada sekolah, dan ada masyarakat, sehingga bolong-bolong atau gap terkait perlindungan anak ini bisa kita cegah, dan kita berharap tentu situasi serupa tidak terjadi lagi gitu Pak. Baik, kita harapkan ini tentunya menjadi evaluasi bersama supaya tidak terulang lagi. Terima kasih Pak Jasra Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak.